saya males buka kayak gitu tuh. Hati-hati udah. Buka apa? Buka celana. Ya, 178 mata memandang, tolong di-report ya. Di-report lagi. Maaf, tolong di-follow. Kita di-report pula. Nanti Baik, masuk ke baik. Nanti Bunda report bentar lagi. jangan tuh Bunda. Gimana sih? Ini gua kawinin juga Ini nih. gara-gara ini. Dewa, Bunda Pera, naik telepon naik. Saya naik di sana. Belum belum sampai 2 menit, saya di-report. Jadi mereka itu terbalik ya, Iwan Bila ya. Kalau kita kan Muslim nyari pendeta yang cerdas untuk diajak diskusi. Kalau mereka itu mencari Muslim yang awam. Muslim yang awam untuk dimurtadkan. Itu fakta itu. Ketika bertemu dengan orang-orang Muslim yang paham sama Bible, mereka itu main kick, main mute, main kick, main mute. Tapi kalau ketemu sama Muslim awam, mereka seneng. Seneng. Jadi berharap mungkin bisa dimurtadkan sama mereka. Jadi cara pemurtadannya itu memang luar biasa. Dengan cara pemaksaan juga, ya kan? Bahkan Tuhannya saja mereka murtadkan itu. Tuhannya mereka murtadkan. Yesus nggak pernah kok masuk Kristen. Yesus nggak pernah masuk gereja. Tapi mereka murtadkan jadi Kristen itu. Yesus Yahudi. Yesus Yahudi. Kayak kalau perpindahan dari Yahudi ke Kristen apa namanya? Murtad. Oh bukan, ada istilah pasti. Kalau dari Islam keluar murtad. Kalau dari kafir ke Islam mualaf. Kalau dari Yahudi ke Kristen nggak tahu apa namanya. Terima. Ya pasti ada bahasa ininya, bahasa dari umatnya itu kan bahasa Yahudi. Bahasa Ibrani. Apa namanya? Nggak tahu sih. Kan ke Bang Sueb nanti. Iya. Apa ejakulasi namanya gitu? Apa gitu? Ya, teman-teman Kristen yang di bawah yang mau bertanya silakan, mau dialog maju. Assalamualaikum semua, apa kabar? Ini akun baru. Ini akun baru saya nih, akun baru. Akun lama sudah tutup. Hah? Ya. Waalaikumsalam. Ya, Monggo. Ya, silakan di polo-polo. Ya, ayo teman-teman 167 di bawah silahkan di follow ya, terutama akunnya Bang Dewa sama Bang Robidin, ini akun baru mereka. Ya lanjut. Ya silakan di polo-polo. Ini Pakin. Mau naik Pakin? Nggak apa-apa Dewa turun dulu Pak Adalbo. Dewa cari follower dulu. Siap. Ya. Makasih ya yang sudah follow Dewa kepada semuanya. Terima kasih pada Pak Adalbo ya. Dewa, ini akun baru saya. Tidak follow. Iya Pak Ci. Tapi Dewa nggak nanya Pak Ci. Ya. Nggak nanya. Perangai dia dari dulu. Selamat hidayah Pak Bang Dewa, Ustaz Dewa. Baik, siap. Siap Pak Ci. Nanti Dewa report kok ya. Dewa report santai aja ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dewa cari ke tempat lain ya. Waalaikumsalam. Ustaz Dewa dari dulu dia tidak berubah-ubah perangai dia. Aduh. Saya sudah follow semua ya, follow balik ya. Saya sudah follow semua. Dah. Saya sudah follow semua.
Ya, Aduh. udah di follow Bunda, juga. apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Bagaimana Raya tahu nih? Ya insya Allah pulang kampung. Oh, balik kampung. Oh, saya pun pulang kampung juga, balik Melaka. Balik Malaka. Sekarang dekat Pelabuhan Kelang, dekat Selangor. Oke. Dekat lah itu, tak jauh. Dekat. Silakan. Kalau ada hotel yang mau naik, turunkan saya, biar bisa di bawah saja. Ini masih ada kosong. Ada. Hotelnya Ada hotel. kemana ya? Belum ada. Ya, ada hotel baru Ini. sedap discuss kalau kita sama kita. Aduh. Akun lama saya sudah kena apa? Ini akun baru, jadi tak boleh buat apa? Tak boleh online. Apa tajuknya? Yesus menyembah Tuhan. Selamatkan malam. Malam. Selamat malam Daniel. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam. Man Baal. Dalbo bagi panas baru dia naik. Kalau nggak panas dia nggak naik. Abang Dalbo buat bagi panas sikit. Ini Bang Daniel sama Benny. Tadi diam saja Baal itu harusnya disambung Baal di Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Di situ Kristus Paulus minta disembah. Teladani aku, sebab aku ini juga berada di dalam Kristus. Teladani aku, sembahlah aku, ya kan? Maksudnya seperti itu. Makanya Kristen taat kepada perintah Paulus, sebab disuruh berteladan kepada Kristus Paulus. Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Itu. Nah, kan pertanyaan Bang Baal tadi, Bapak itu siapa? Itu pertanyaannya, Bapak itu siapa? Ya, makanya di 1 Korintus berpuluh-puluh ribu pengaji ini, tetapi tak satu pun yang dapat bisa melainkan aku, sebab aku ini adalah bapak untuk kalian. Wah, bapakmu. makanya Yesus Pus, biar saya di bawah saja ya, saya nyemak bagi peluang kalau ada hotel bawah. Ya, saya tunggu nyemak di bawah saja. Iya, Pakcik. Makanya tepat sekali perkataan Yesus di Yohanes 4 Yohanes 8 ayat 44 ya. Iblislah bapakmu itu. Berarti memang Paulus ini iblis. Lanjut. Lagi
agak demam ini Pak Dalbo. Sakit bah. Lagi catat-catat. Benny kemana, Ben? Apa subatan noten Pak Daniel? Anda dengarkan, silakan pertanyakan ke Ustaz Tata supaya ada pembahasan. Apa itu Pak Dalbo? Ini. Naik, Ustaz. Sudah ada kawan kita ini. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Aduh, pun ya. Tanya nih ke Ustaz. Terus di gurun pasir ya? Padang gurun. Kalau memang itu yang kamu pikirkan seperti itu ya, mungkin aku lahir di padang pasir. Iya, Israel kan padang Iya, pasir. kalau kamu pikir aku itu lahir di padang pasir ya, apa salahnya? Iya, Tuhanmu kau katakan Kadrun. Padang pasir itu di Arab Saudi, Bang, bukan di ini. Oh, inilah kalau susah enggak pernah terpeleng, hanya asumsi di ngomong itu yang tepat. Karena kalau kau bilang padang pasir itu dari Arab itu yang namanya padang pasir. Iya, tahu nggak kepanjangan Kadrun? Karisten dungu turun temurung itu artinya. Kamu panas ya? Kamu panas. Kalian itu sudah dibuatkan bodoh. Aduh, itu adalah orang yang menghayal-hayal pemikirannya. Apa keyakinannya? Panjangannya apa? Itu kan apa panjangannya? Untuk membenarkan ajarannya. Baik. Tapi tunggu dulu Bang Daniel, nanti saya tanya Anda juga. Nyambungnya kemana Pak? Kadrun orang yang berhayal, nyambung kemana itu coba? Orang coba yang saya tanya Bang Daniel kader menyampaikan hayalannya orang demi kebenaran ajarannya. Nyambungnya itu nyambung kemana? Enggak masuk Pak. Coba Bang Daniel. Apa kepanjangan kadrun? Coba. Karisten dulu turun temurun. Masuk ini Pak. Masuk. Karisten. Bagaimana turun temurun? Kamu aja padang pasir. Padang pasir itu di Arab, maka enggak dungu itu otakmu itu kalau begitu pertanyaan. Mana ada di Israel ada padang pasir? Tidak itu dulu, kembali dulu itu. Kadrun. Panjangannya apa itu kadrun? Itu namanya hayalan. Asal ngomong. Itu kadrun namanya. Asal ngomong. Ini di mana dasarnya? Coba saya tanya kembali Pak Daniel. Kadrun itu apa kepanjangannya Pak Daniel? Dasarnya tuh saya bilang, di mana di Israel ada padang pasir, padang pasir. Kalau bukan di Arab. Memang di sana padang pasir. Palestina, Israel itu Jazirah Arab, padang pasir Pak. Itu namanya asal ngomong untuk membenarkan keyakinannya. Asal ngomong.
Perang Gaza gimana tuh? Baitul Maqdis itu. Gak ada ilmu ini orang. Kamu yang nggak ada ilmu ngomong kok sesuaikan dengan apa yang kamu ngomongi, betul nggak? Baik. Israel ada padang pasir. Ya baik. Begini Pak Costa, kalian sebagai Kristen tema-tema tentang di diskusi itu apa yang Anda kuasai? Atau mau menyambungkan ini Yesus menyambat? Karena ini sampah dunia Pak Costa, sadarlah. Apa tuh? Kita ajak aja dia seperti yang baik. Kamu aja ngomong-ngomong nggak becus. Masa padang pasir Israel? Mana ada padang pasir di Israel? Ya terserah kau lah. Kita kembalikan aja ini tema. Yesus menyembah Tuhan. Jangan dikembalikan, kalau sudah salah memang salah. Itu yang kamu bahas, betul jadi enggak? salah ya? Nah, kau tanya dulu sama itu si Dani. Salah itu Dani. Tidak ada padang pasir di Israel. Kasih tahu. Ada padang pasir memang. Coba ini nih. Kau kasih tahu temanmu kalau salah ya salah. Kasih tahu. Kebenarnya yang gimana? Benarnya gimana Pak? Pakai data kalau mau membantah atau menunjukkan pakai data. Framing kamu itu yang dibilang si Dani itu tidak ada datanya. Cuma framing doang. Itu Pak, padang gurun itu di mana Pak? Itu. Itu baca coba. Ini siapa ya yang dibawa iblis ke padang gurun, siapa ya? Iya, kau mengerti tidak padang gurun itu? Ya coba jelaskan padang gurun itu apa? Kalau bernarasi itu padang berbatuan, batu-batu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sama sekali. Oh, jadi Yesus ini batu. Aduh. Ini susah memang kalian ini. Kalau pemahaman kamu cuma ya baca dulu. Kok menghujat? Di mana menghujatnya Bang? Memang batu. Memangnya di sana itu musim salju. Lucu kalian itu, Wah. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wah. Siapa ini dicobai iblis? Itu pun sudah salah kamu cara ngomong itu. Yesus dibawa Roh. Dibawa kemana? Ke padang gurun. Itu pun sudah salah. Yesus dibawa Roh. Siapa yang bawa Yesus? Itu. Halo. Di situ jelas oleh Roh ke padang gurun. Jadi itu jangan kau buat itu ajaran Kristen kayak yang lain. Ini Bible. Dia tidak percaya Bible. Bukan, tidak ada rohnya di situ. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai, bukan roh. Itu oleh Roh. Ditambah-tambahin kamu tuh. Itu. Jadi siapa yang dibawa ke padang gurun, siapa? Jadi kalau kalian itu pantas dibilang kadrun, berhayal. Yang kadrun gitu. Oke. Turun-temurun kan, ya betul. Itu baca coba Pak. Bapak punya Bible tidak? Mana ada Roh membawa Yesus? Iya, coba Bapak punya Bible tidak? Iya, kalau Anda nolak itu, tunjukkan Bible-nya di mana. Bilang di situ di Alkitab. Berarti Bible ini ngawur, Pak. Kalau di Alkitab mengatakan Yesus, kadang kala Pak Costa ini pinter juga. Yes, bawa ke gunung, ke padang gurun itu dicobai. Itu rohnya. Mau dikemanakan itu rohnya? Di mana itu? Di Alkitab itu tertulis. Itu yang tertulis di situ. Isa di bawah Roh. Gimana nih otak kalian ini? Gimana sih Pak Costa ini Bible? Apakah di Al-Quran dikatakan Isa di bawah Roh? Ini tercatat di Bible saudara. Baca dulu. Makanya Pak Costa dan segala sebangsanya ini dianggap sampah. Bible saya kecil tulisannya Pak. Tetap berondong kalian kalau salah-salah ucap. Coba di mana Bible-nya tertulis? Tunggu dulu Bang Daniel. Apakah memang dimana? Atau memang di Al-Quran yang kau bilang itu tadi? Tunjukkan Bible. Bisa dibawa Roh ke padang gurun.
Iya, coba tunjukkan. Ngawur. Coba tunjukkan. Tak kasih besarkan, Kap. Tunjukkan. Ngomong kalian ini tidak becus loh. Iya, di mana? Asal Coba tunjukkan aja. Iya, di mana? Di mana? Tunjukkan coba. Iya, coba tunjukkan. Saya tahu kalau kamu itu adalah umat paketan. Pokoknya Yesus Tuhan. Yesus dibawa roh dari mana itu? Itu. Kecuali mungkin di Al-Quran Isa dibawa roh ke padang gurun. Oh, jadi Pak Costa nggak percaya Bible nih? Enggak percaya Bible. Cuma kecil Bible saya. Bible saya kecil. Aku tolak itu seperti yang kamu bilang, Yesus dibawa roh. Di mana ditolak? Buka datamu. Coba buka datamu. Kecuali kalau di Al-Quranmu dibilang Isa dibawa roh. Bible itu, saudara. Di mana di Bible itu ditulis Yesus dibawa roh? Ini cuma kecil ya, enggak jelas ya. Di mana ditulis di situ Yesus dibawa roh? Kecil. Ini baca. Apa ini? Ini apa ini? Kamu tolak? Kamu punya ini tidak? Mana tulisannya? Ini tulisannya. Ini cuma kecil, enggak jelas kelihatan. Jangan asal kecil. Di Markus. Coba. Mana tulisannya? Dibawa ke padang gurun. Mana tulisannya? Ini. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, artinya yang dibawa ke padang gurun alias kadrun adalah Yesus. Lucu betul kali. Kadang-kala Pak Costa ini pinter juga. Memang saya lebih pintar daripada otak-otak kalian itu. Iya betul. Berarti betul ini Yesus kadrunnya di sini. Ya Pak Costa ya. Karena kalian itu hanya datang untuk mencocok-cocokkan. Untuk mencocokkan. Coba Pak Costa kalau bilang umat Islam itu kadrun, silakan tampilkan datanya di mana? Iya, kadrun memang karena apa? Ini Ben. Suatu pemikiran yang penuh dengan kehayalan. Ban Baal. Karena kalian itu untuk menyampaikan perbandingan Ban Baal. isi karena kalian itu kalau menyampaikan isi tafsiran hadis kalian itu penuh hayalan. Bunda Pera. Apa yang harus kusampaikan? Coba dibuka datanya itu, tampilkan juga. Di Matius. Itu di Matius Yesus dibawa oleh roh. Roh itu Markus sama Matius itu. Matius pasal 4 ayat mulai dari ayat 1 Bunda. Nih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Untuk itu tak padahal Bu? Iya betul. Nah. Bukan ada di Markus tadi dibawa oleh roh. Yesus dibawa oleh roh di Markus 1:12. Ini Markus 1:12. Entah. Cuma Bible saya kecil tulisannya, kalau di sini ada kapu. Di Markus Bunda. Wah ini mantap ini mantap. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Waduh, Yesus tinggal 40 hari. Yesus tinggal 40 hari di padang gurun, luar biasa. Itu memang pas. Itu berarti jadi kadrun 40 hari, jadi kadrun 40 hari. Luar biasa. Jadi kadrunnya 40 hari. Itu 40 hari, 40 malam. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. 40 hari di padang gurun. Bawa kuasa 40 hari 40 malam.
Iya, 40 hari 40 malam tinggal di padang gurun kan begitu, Pak Kosta. Itulah puasa Tuhan. Itu yang dilakukan. Berpuasa selama 40 hari 40 malam. Berpuasa jadi 40 hari 40 malam tinggal di padang gurun. Halilintar. Buktinya dia tidak meninggal. Buktinya dia tidak meninggal, tidak seperti yang jadi poin bukan meninggal apa enggaknya, yang jadi poin dia jadi tinggal di padang gurun 40 hari lamanya, dia tinggal di padang gurun. Jadi betul apa kata tadi, bahwasanya Yesus itu adalah kadrun, kadal gurun. Makanya saya bilang karena ia tinggal 40 hari lamanya hanya tahu namanya kata mujizat. Mujizat itu dilakukan oleh apa ini? Tuhan bermukjizat tinggal di padang gurun 40 hari lamanya, mujizat apa ini? Coba Bunda baca dulu. Biar Pak Kostanya dengar Pak Kosta. Segera sesudah itu pimpin dia ke padang gurun, tuh padang gurun ya. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Dia berada di sana di antara binatang-binatang dia dan malaikat. Berarti si dia ini si kadrun tinggal berpuasa 40 hari. Berpuasa tinggal 40 hari lah, makanya di padang gurun menjadi kadal gurun alias kadrun halilintar. 40 hari 40 kadrun dia. Tidak makan, tidak minum. Tapi kalian itu berpuasa. Seperti ini bersabar 10 hari. Siapa yang kadal? Seperti kalian. Siapa yang kadal? Tidak seperti Nabi mengajarkan berpuasa hari karena malam tidak tahan. Siapa yang kadal? Itu jelaskan lagi tuh. Itu siapa yang kadal? Itu tuh. Siapa yang berjalan di atas air? Kalian berpuasa cuma sepotong hari. Masih mau kok jadi kadal? Malamnya enggak. Karena dia masih tidak mau kok bilang kadrun, Iya, siapa yang berjalan di atas air? Siapa Muhammad? Itu kadrun namanya. Siapa yang berjalan di atas air? Hanya 1 hari, malamnya enggak, karena dia tidak tahan. Itu namanya kadrun. Siapa yang jadi kadal? Siapa yang tinggal di atas di padang gurun yang namanya siapa yang tinggal di padang gurun selama 40 hari? Lalu siapa yang berjalan di atas air? Silakan. Yesus. Nafsu kalian. Itu namanya kadrun. Oh, yang dinamakan kadrun, yang tertera ini kadal Yesus. Wah, kadal Yesus, kadal bacil. Mana sudah tadi itu yang padang pasir sudah turun, malu dia. Udah ini aja dulu, ini kok jelaskan dulu ini kadal Yesus ini, jelaskan dulu. Masa menuhankan kadrun, Pak? Otak kau seperti kadrun dituhankan. Pantas tidak kalian itu memiliki kerajaan surga kalau otak kalian seperti itu. Bagaimana? Mana mak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau menuhankan kadrun, Pak? Kadal. Ngomong asal-asalan. Masih mau kok asal-asalan. Siapa suruh jadi Kristen? Nah memang tugas kalian itu menghujat. Karena memang dasarnya. Siapa yang menghujat? Dasarnya itu. Karena memang dasarnya memang kalian sudah diajarin seperti itu. Tidak mau mengikuti ajaran kalian. Dipancung. Tadi kau dulu yang bilang seperti SWT. SWT kalau tidak didengar kehendaknya loh. Siapa suruh jadi Kristen kalau tidak menuhankan kadrun? Makanya jangan jadi Kristen. Kalau dia tidak mau didengar Kristen itu Tuhannya itu Pak Paulus. Dikirimlah jangan ngaku-ngaku, jangan menghujat Yesus. Yesus dikatakan kadrun. Setelah Yesus dikutuk, di mana kamu nggak punya rasa simpatisannya sama Yesus? Apa namanya? Betul bilang kadrun, ternyata Yesus kadal. Kok bisa ada SWT Raja Iblis?
Kau menghujat Yesus. Tadi kau bilang kadal. Ternyata Yesus adalah kadal. Itu namanya kadrun. Kalau dibilang SWT tidak mau didengar kehendaknya, tidak mau diikuti kehendaknya, dikirimlah setan-setan itu untuk membunuh. Kau jelaskan dulu ini di gambar. Kau jelaskan dulu ini gambar ini. Itu kadrun namanya itu. Kalau tidak mau diikuti kehendaknya baru dia kirim setan untuk membunuh. Kadrun namanya. Itu SWT Raja Iblis. Kosta, kau jelaskan dulu ini mana kote Tuhanmu kadrun. Jelaskan dulu. Itu baru namanya dikatakan Raja Iblis itu SWT. Coba jelaskan dulu itu, Pak. Ini jelaskan dulu kemauannya baru dia bunuh. Diberikan data. Siapa yang berjalan di atas air, Pak? Hukum rajam siapa yang itu jalan di masih atas berlaku air? Seperti yang dilakukan di tanah Arab. Ini kau jelaskan dulu. Jadi siapa yang berjalan di atas air? Zaman nabimu. Udah jelaskan dulu ini siapa itu namanya yang berjalan di atas hukum air. kadrun. Iya, kau bilang kadrun lagi. Kau bilang hukum rajam itu namanya hukum kadrun. Oh, mengikuti ajaran jadi Yesus itu betul-betul kadrun. Kadal Yesus yang bisa berjalan di atas air. Jadi di dalam Matius ini masuk akal Bang Koloko. Di dalam Matius 14 nomor 26 ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, nah itu fotonya. Kalau tidak mau diikuti, dibunuh, dipenggal kepalanya. Di atas air, Tuhannya kakinya 4. Ternyata ada dokumentasi. Nah, ini dokumentasi di dalam Matius 14 nomor 26. Ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air. Ternyata yang berjalan di atas air adalah Yesus. Ini di foto paparazzi. Ini malah lari dia lari. Lebih hebat ini lari. Coba bayangkan dia lari tuh. Coba diulang Bang Ben. Ini jangan-jangan nubuatannya ini. Coba diulang. Matius 14 nomor 26. Ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu kadal, itu hantu. Itu ya sebenarnya tidak bisa lakukan itu. Masih mau kok itu tidak bisa lakukan itu namanya. Masih mau kok bilang turun, masih mau kok bilang Mereka Muhammad tidak bisa lakukan itu namanya kadrun. Siapa suruh jadi Kristen? Itulah kalau jadi Kristen menuhankan kadrun. Siapa suruh jadi Kristen? Masih mau jadi Kristen? Bacakan ulang ya. Matius 14 nomor 26. Ketika murid-murid Yesus melihat Muhammad tidak mau ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu kadal. Terus ada paparazzi Lukas yang moto. Masih mau kok jadi Kristen? Masih mau kok? Ada wartawan Lukas yang moto. Tuh jadinya. Oh iya betul juga. Kan Pak Lukas ini pewarta ya. Jadi dipoto. Iya. Si Lukas yang moto. Dokumentasi Pak Lukas ini. Mereka pintar dia. Ini Pak Lukas ini motretnya ini pintar. Luar biasa pengambilan gambarnya ini. Bisanya diambal ya. Padahal ini kecepatan tinggi nih. Kecepatan tinggi. Bagus kameranya berarti. Aduh ya Allah. Tapi bisa connect begitu ya, connect.
Iya, kan Lukas kan paparazinya. Tuh, jadi pas Yesus di atas air dipotong. Hasilnya. Kan di situ tertulis Bunda, mereka terkejut dan berseru, itu kadal katanya. Lukas jepretnya pinter dia, bener kata Bang Dalbo. Boy pinter dia jepretnya tuh. Bagus ya. Kameranya bagus ini Lukas, bagus. Jangan Pak Lukas ini TikToker juga ya. Aduh, masih mau, ya Allah. Masih mau aku bilang Kendrun kan? Masih mau, masih mau, masih mau aku bilang Kendrun. Bang Dio, kok diam aja Bang Dio. Bang Dio jangan terperanjat lihat itu kadrun kadal itu. Bisa berjalan di atas air aja luar biasa. Saya lagi lihat ya yang bebnya Bang Dalbo itu di sebelah, kasihan dikeroyokin. Saya bantuin dulu sebentar. Itulah makanya kalau kau ke gereja Costa, kau dengar Pak Pendeta berkhotbah, jangan kau dulu di belakang main handphone. Kata Pak Pendeta, teman-teman kalau di TikTok jangan katakan kadrun karena ternyata Tuhan kita juga kadrun, tapi kau tidak dengar. Saya hari ini tuh terkesima ini. Hari ini tuh terkesima. Tumben Ustadz Tata tuh punya selera humor tinggi pada malam hari ini. Gak tahu dari tadi, curiga saya ada apa ya sama Ustadz Tata. Inilah kau Costa, kau ke gereja itu sekali seminggu. Jadi kalau Pak Pendeta berkhotbah kau dengar dulu kau di depan. Nah, pas dibayarkan tadi di ayat berapa Bang Beni itu? Matius 14 nomor 26. Salam coba diulang lagi. Oh, diulang lagi. Matius 14 nomor 26. Ketika murid-murid Yesus, termasuk Pak Lukas nih, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut, Pak, mereka terkejut. Nah, kaget mereka. Dan berseru, dengarkan, itu kadal, kata. Lukas langsung foto, Lukas langsung jepret katanya. Tapi pinter Pak Lukas ini pinter, dia gercep, ambil kamera langsung cepret gitu. Cepret kan? Iya, momen langka soalnya. Cuman asanya bagus, asa tinggi nih, asanya tinggi nih, bukan main kan? Nah itulah kau Costa ya. Asa 1000 ini dia pakai asa 1000. Saking bagusnya kakinya langsung ngumpat Tuhannya. Ini tak curigai juga ini. Kalau Pak Lukas itu TikToker juga ya. Mungkin ada channelnya, mungkin ini teman-teman. Makanya nih habis Pak Lukas ini lihat di Yesus ini berjalan di atas air, dikasih tahu lah kan Pak Markus ada juga di situ. Oh ada Pak Markus. Makanya Pak Markus ini menceritakan Yesus itu habis berjalan di atas air diseret sama iblis, diseret sama roh, dilempar ke padang gurun 40 hari. Kau itu jangan ini katanya, jangan berjalan di atas air terus, jangan lari. Nah kau sekali-sekali lah tinggal di gurun, keterak. Lalu tinggallah kadal itu di gurun, di padang gurun selama 40 hari. Jadi kadrun. Jadi kadrun. Kan habis berjalan di atas air ini basah-basahan. Nah, jadi dilempar ke padang gurun itu biar kering. Masih mau kau jadi karester? Masih mau kau jadi karester? Astaga. Dijemur. Enggak,
Itu ngapain 40 hari puasa? Apa beras habis apa gimana? Jadi masuk akal betul Bang Palopo ini. Jadi ceritanya itu sinkron ya, sinkron gitu loh. Memang nyambung ya betul. Jadi kalau berjalan di atas air kan otomatis. Pertanyaan saya Ben begini. Waktu pengambilan gambar ini apakah dia meraih apa atau gimana? Ini Pak Lukas ini. Angle-nya ya, angle-nya gimana dia ngambil angle-nya ya? Iya itu dia. Posisinya gimana? Iya karena ini statis Bang, statis kan rata statis dia betul ini. Statis. Ini menggunakan asa 1000 ke atas itu. Ini pasti dia gunakan ini lensa Tamron nih. untuk digunakan pro-edit. Bunda Peraka. Kayaknya dia ini pingsan ini, kehabisan nafas. Jangan menghujat, masih mau jadi Kristen. Masih mau kok. Tolong yang kalau ada kau jadi Kristen, maka Tuhan kan itu bersedia. dia yang mau hujat, dia yang jantungan. Aduh. Udahlah Pak Costa. Jadi ku bilang sama kau sekarang, kalau kau ke gereja besok, kau bawa itu kitabmu, kau duduk di depan, ya, kau dengar itu Pak Pendeta berkhotbah. Kamu salah juga Pak Palopo. Ya, duduk di depan. Beliau ini duduk di depan loh, cuma menghadap ke belakang. Hadapannya ke belakang. Dia berdiri berjajar dengan kipas angin. Tapi itulah ya. Kok bisa muncul kayak gini di kanal Yesus siapa? Ini bolehlah kalau Pak Palopo punya acara nantinya, bolehlah dipanggil sekali-kali Pak Lukas selaku fotografer. Ini saya angkat tangan ini loh, saya sendiri loh fotografer. Seaku ini Pak Lukas luar biasa. Lensa apa dia gunakan ini? Percikan airnya itu loh, percikan airnya. Jelas, ini gambarnya hidup. Fokusnya itu loh, mantap kali. Saking bagusnya itu tertangkap dia kaki 4 Tuhan. Berekor pula belang-belang. Fokus ini betul-betul. Ini apa ya? Belur-belurnya di selaku background ini masuk semua. Percikan air, kakinya ada lagi Pak Dalbo, itu foto yang di bawahnya itu yang Yesus tinggal 40 hari itu ada di bawahnya. Di bawah dipoto lagi sama Pak Lukas. Betul ini menyelidiki kan namanya juga Pak Warta Pak. Ini perlu dia selidiki. Coba lihat foto yang di bawah. Ben. Ini waktu dia lapar, ini makannya di mana Ben? Dia merasa lapar itu loh, 40 hari. Sambungannya kemana Ben? Di mana itu Pak Bang Palopo? Iya kan waktu dia sudah cobain Bang, itu habis puasa kan dia merasa lapar. Itu kemana dia itu Ben? Nyambungnya? Di pohon ara. Di pohon ara. Wah. Nempel di pohon ara Pak. Nyangkut di pohon. Luar biasa perjalanannya ini, luar biasa. Lari-lari di atas air, lalu lari-lari juga di padang gurung, nempel di pohon ara. Kan dia sendiri yang mengatakan kalau di padang gurung itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kok bisa-bisanya nempel di pohon ara? Oh ini yang dia kutuk itu ya Bang Dalbo ya? Iyalah. Dia kan udah merasa lapar tuh. Itu sambungannya Ben. Sambungannya di mana tuh Ben? Kayaknya ini yang ngabisin buah pohon ara itu kayaknya.
Enggak bang, dikutuk itu kalau arah dikutuk. Kan pohon aranya nggak kasih dia buah, dia sudah menjilat-jilat sampai kering lidahnya kadal. Ya yang ngabisin buahnya ini gitu. Nah, pertanyaannya, pohon aranya dikutuk, ini ikut kekutuk nggak ya? Enggak kan gini bang, anak itu dipasang ngisap kontol itu kasihan. Luar biasa banget. Muhammad kentot anak-anak Muhammad luar biasa. Kesurupan dia. Kesurupan. Parah dia, tuanya kakinya empat. Dia nggak mau, tidak dapat bagian buah ara. Ini gara-gara si kadal ini. Luar biasa. Luar biasa. Kasih lagi Pak Plopo. Di Wahyu 9 dia tadi ini ya main tindih-tindihan. Ada itu si botak saya kurim di grup itu. Kasih lagi di Wahyu 19 nomor 7. Ya, kasih pokok jadi Kristen. Sebelum dikasih di Wahyu, saya kasih ini ya, dengarkan. Di dalam Yehezkiel 16 nomor 25 nih, dengarkan nih. Nah, ayat-ayat kayak gini. Pada setiap persimpangan jalan, engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu, menjadi kekejian dan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persendalan swalaumu bertambah. Pertanyaannya, apakah istrimu sudah melakukan itu, Pak Costa? Itu pertanyaan saya. Kalau baru melakukan, bawa ke depan saya. Bawa ke depan saya. Tak bantu renggangkan itu. Ben, coba dibaca Ben, Markus 25:10 Ben. Ben, ngapain ini baca Ben? Nah, selagi mereka pergi membeli minyak, pengantin laki-laki pun tiba. Kelima gadis pijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama dia ke tempat pesta pernikahan, lalu pintunya ditutup dan dikunci. Pertanyaannya Pak Polopo, silakan. Nah, ke pertanyaannya, ngapain pintu dikunci? Ayo, mau ngapain? Ayo. Meet ya Ben, ya Ben, meet dia ya. Saya tunjukkan gambarnya. Siapin senjata Ben. Senjata. Ayo. Siapin senjata Ben. Siapin senjata. Ayo, ngapain kunci pintu? Ayo. Main Pak Upet. Itu pengantin itu Yesus loh. Buat piti lu Ben. Pengantinnya itu Yesus senjata Ben. Bagus ini buat piti lu Ben. Oh, sebentar. Itu pengantin laki-lakinya itu Yesus loh. Coba aja baca. Ya pertanyaannya, ayo ngapain pintu dikunci? Ayo jawab. Itu kan Kak, Anda bertanya ngapain? Itu dia. Oh, ini merem ini Costa ini dituspul merem. Oh, ini di belakang pintu kah? Belakang pintu sudah itu. Itu wah. Ini nih si pota ini sampai gigi bibir ya. Apa susah ya masuknya? Yang mau ada dua pertanyaan di sini Bang Ben. Ini minyaknya minyak lintah atau minyak nyonyong? Ini minyak nyonyong apa minyak lintah? Minyak sayur. Costa. Buka Ben, mic-nya buka Ben. Siap. Tuh lihat Muhammad kentut anak-anak dulu nah. Dijawab dulu kentut anak-anak. Dijawab dulu ini.
Masa ngapain pintu dikunci? Masa anak pintunya dikunci? Jawab dulu. Cambuk Ben, Nggak cambuk Ben, ngapain pintu dikunci? Jawab. Ngapain cambuk Ben, mulutnya cambuk. Jawab. Masa anak-anak digentut? Ngapain pintu dikunci? Jawab. Ini saya yang jawab karena dia malu-malu rupanya. Nah, kenapa pintu dikunci? Pak Costa ini lagi dituspol, Pak. Lagi dituspol dia, makanya dia menggigil di situ. Entah kenyamanan kah atau kesakitan. Dia sampai menggigit dia. Jangankan Pak Costa menggigit, ini si Bota juga menggigit di belakang. Bosan. Lubang besar loh. Sekali-kali kita naikkan penghujat supaya mampus dia. Itu jelaskan dulu itulah. Di Wahyu 19 nomor 7 hancur masa depannya kan tadi sudah di belakang pintu nih dituspol nih. Di belakang pintu dituspol. Di Wahyu 19 nomor 7 ini kita pakai data, Bro. Pakai data kita. Hancur masa depan Pak Costa ini ditusbol dari belakang. Bayangkan, ini ente diperlebar jalan loh. Jadi nantinya kamu itu, atau ketika ada anakmu itu laki-laki ya, nanti kalau biasanya susah buat air besar nih, atau mau kentut dulunya bunyi ciut, sekarang tidak karena sudah terjadi perlebaran jalan, langsung begini aja bunyinya puah. Puah. Gimana? Masih mau kau jadi Kristen? Makanya Pak, mereka kadangkala mengatakan surga Islam lendir, masih enak lendir. Ini kuningan loh, bau, makin hari makin bau. Itu kuningan, berceceran di mana-mana. Apalagi mainnya di belakang pintu dia. Jelasin, ayolah, jelaskanlah awal. Nah, masih mau kau jadi Kristen, makanya aneh-aneh aja sih. Halo, aku percaya. Aduh. Mana Bang Palopo kadal tadi Bang Palopo? Nyambung ayatnya nyambung. Jadi dimanapun mereka menghujat, bebel yang pasang badang, enak itu. Pingsan dia. Mulutnya kotor banget tapi ya Allah, Masya Allah. Pengikut Paulus memang gitu. Karena kata Pak Paulus, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Itu tadi yang dijabarkan Ban Baal ya, bahwa Tuhan mereka itu adalah Paulus. Bukan gitu ya. Mulut laki-laki begitu, gimana sama bininya, ya Allah. Gimana bininya lagi sibuk renggangkan paha. Paketan nyampe dengan selamat Bang Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dewa. Woi, ini akun baru bangkit nih yang ini nih ya. Tadi jam 23 lewat duduk di 8. duduk di sebelah kanan juga. Baru bangkit nih. Ini baru juga ini. Baru akunnya. Ini baru bangkit. Baru bangkit. Oh iya, besar. Bangkit berapa hari? 3 hari atau seminggu nih? 3 hari. Oh iya, hati-hatilah. Jangan kemana-mana dulu, di sini aja. Nanti dituhankan kamu. Mana dombanya? Suruh naik dombanya. Ada tadi, kadal kurung.
Nggak berkualitas yang tadi Bang Dewa, makanya ditampolin, disepakin. Mulutnya kotor banget Bang Dewa. Ya, kan sesuai dengan ayatnya. Mereka kan sampah dunia. 1 Korintus 4:13 itu ya, 4:13 sampah dunia, 4:14 anak-anak Paulus, 4:15 Paulus adalah bab. Tapi gatel juga sih kalau ketemu sama orang yang tadi gitu kan. Gatel juga. Tapi ternyata memang sudah dibalas semua hujatannya. Tapi kalau kami kan bukan menggunakan retorika, kami menggunakan data gitu. Dalam berdiskusi itu kan kita menggunakan data, jangan menggunakan retorika. Yang namanya beragama, kita harus kritis. Jangan percaya sama yang namanya janji manis. Jangan percaya. Pelajari isi Bible-nya, ya kan? Sebenarnya mereka tidak tahu loh mengenai soal ayat itu padahal boy. Mereka nggak tahu. Justru mereka harus berterima kasih kepada kita karena kita memberitahukan ayat itu. Mereka taunya itu covernya aja, isinya mereka tidak tahu. Mereka taunya doktrin, terbelenggu sama yang namanya, yang penting Yesus Tuhan. Mereka tidak pernah baca Bible-nya. Ya itu. Kok pada diem? Gimana ini? Lanjut. Ya, lanjut dulu. Sakit perut Bang, ketawa, sakit. Sakit perut saya. Terus kenapa Bunda bisa kepikir ya si Lukas paparazinya? Sakit. Malah ada ayatnya pula, Yesus jalan di atas air, pas banget fotonya jalan di atas. Terkejut dan berteriak, itu kadal. Aduh, lanjut. Anak tadi gambarnya itu Pak Plopo, tampilkan coba supaya mereka naik. Iya. Makanya si Paulus ini aneh-aneh aja nih Paulus. Dia ini bawa-bawa kadrun dia nggak tahu mereka lihat data ini ada kan, padahal ini kan udah lama ini. Iya betul. Baru tahu, dia kaget ya. Tadi saya pikir dia mau bawa Abdul juga kan, muncul pula dia datanya Yesus Abdul. Aduh. Ada outfit lagi naik. Kerja Om Ben. Cari lagi. Ya ayolah. Anak-anak Paulus di bawah ini minta permintaan aja. Kalau bisa Bang Palopo habis ketahuan napasnya ngap-ngap. Megah. Ya apa anak-anak Paulus di bawah ini minta permintaan, ayolah Aten naik, tapi jangan kayak tadi ya, tolong jangan kayak tadi. Masalahnya kalau kalian itu naik menghujat cocot bebel yang pasang badan, nanti ketampol sendiri nangis jantungan, siapa yang mau tanggung jawab coba? Nggak ada. Ya ayolah teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau berdialog di sini ada narasumber nih, Bang Dewa, Bang Dalbo, Ustadz Budi, Bang Palopo, Bunda Pera, ada Bang Anggur Asam juga. Marilah diskusi pakai data. Nah dia typing lagi di bawah. Iya, dia typing lagi. Masih sakit hati dia. Kapok. Aneh aja, Bang Ustadz, aneh memang kau. Sakit hati dia. Kata dia salah, gue bawa ayat tadi salah, kata dia.
Siapa yang mau sama Bang Polopo, saya pernah lihat Pak Kosta ini naik di komel lain. Kayaknya rasa-rasa pernah. Sering dia penghujat. Emang kayak gitu ya orangnya? Emang kemana ada hotel nggak penghujat. Pokoknya menghujat, dia nggak tahu ada juga di Bible-nya. Ini dia. Costa. Sekalian aja Pak Kosta, sekalian Yakub juga dicincang juga. Kan Ribka itu 3 tahun. Bocah banget, masa umur 3 tahun bisa apa dia? Masih mama coba. Udah dinikahin, aneh-aneh aja. Masih mau kok jadi Kristen. Costa. Masih sakit hati dia itu, masih sakit hati itu kan. Pula Costa. Itulah Bang Polopo. Kebiasaannya orang-orang kayak Pak Koster ini naik cerocos, menghina, menghujat, kata-katanya juga apa ya? Betul juga apa vulgar banget, vulgar yang dia bilang tadi vulgar. Nggak ada. Pas dibalas sama ayat sama data, nangis. Makanya betul tadi apa yang dikatakan Bang Dewa tadi di dalam 1 Korintus 4 nomor punggung 13. Orang-orang kayak Pak Kosta ini adalah sampah dunia. Tentu campur kotoran. Masih itu Pak Polopo sudah ada bawa Abdul. Naik. Oh? Mana Abdul? Itu sudah ada dibawa dan tapin bawa nama Abdul. Oh, ini bagiannya Bang Ben ini, silakan. Matius 12. Silakan Bang Ben. Silakan. Di situ Haji Yesus, Haji Abdul Yesus. Kenapa banyak Muslim pakai nama Muhammad Abdullah? Ya nggak tahu Pak. Tapi itu bukan perintah. Karena tidak ada di dalam Al-Quran itu tidak ada bahwasanya nggak masalah karena nama mulia. Saya juga nama asli saya itu ada Muhammad. Iya. Yesus juga Abdul loh. Yesus juga hamba Tuhan, Pak Alexander artinya. Nah, Yesus hamba Tuhan di dalam Matius 12 nomor 18. Jadi dia hamba. Nah, perikopnya itu tertulis Yesus hamba Tuhan. Nah, maka bisa juga disebut Yesus Abdullah gitu. Ada tertulis. Makanya Pak, bikin nama itu jangan aneh-aneh. Masa bikin nama Alexander? Martinus, Junius, Tetanus. Pakai nama-nama aneh-aneh. Martinus, Matius, Tetanus. Kamu mau penyakitannya? Makanya kata Yesus kan, siapapun yang mengikuti aku, dia harus melakukan apapun yang kulakukan. Nah, Yesus itu namanya sebetulnya Yesus Abdullah, Yesus hamba Tuhan. Nah, makanya Pak Alexander itu nanti ditambahin lagi di belakangnya jadi Alexander Abdullah. Data ya. Nah, itu tuh baca. Nah, arti Abdullah, hamba Allah, hamba Tuhan. Matius 12 nomor 15 sampai 18 perikopnya. Dibuka Bang Ben.
Jadi ini data loh ya. Jadi di sini dijelaskan Abdullah berasal dari kata Abdul dan Allah. Abdullah berarti hamba. Jadi Abdullah artinya hamba Allah. Nah, buka judul perikop di Matius 12 Bang Ben. Saya nggak bisa nih. Ini kalau Abdullah ya. Tapi kalau Abdon bisa Bang Ben? Bisa, tapi nanti mental lagi ya. Ini aneh-aneh juga nih HP nih. Di mana Bang? Di mana? Matius berapa tadi? Kalau judul perikop sih Matius 12, 15. Nah, ini gede nih sebenarnya. Nah itu dia. Itu dia. Berarti Yesus Abdullah. Nanti Yesus Pak Alexander Abdullah. Benar juga Bang Palopo. Pak Alexander ini juga harus ganti nama, tambahin Abdullah belakang. Enggak boleh, Pak. Alexander ini kan bukan hamba Tuhan. Oh, bukan. Hamba dia Alexander bin Paulus. Yesus hamba Tuhan kan? Kalau kita merujuk ke yang saya tadi ya, Bang Min ya. Itu tadi Abdullah tadi artinya hamba Tuhan ya, hamba Allah. Hamba Tuhan. Ini sama ini. Ini kan di TB. Coba di Selber. Gimana sih? Belum juga saya lihat sebenarnya. Matius 12 nomor 15. Wow, sama. Di sini Isa hamba Allah. Hamba Allah. Sama loh. Kok malah Isa di situ? Kok Isa ya? Ada apa ini? Nyolong lagi. Nyolong lagi. Itu waktu nipu-nipu. Katanya Isa nggak pernah ada di itu mereka. Ada ini di Bible saya. Iya, di kata mereka tuh Bang Dabo. Gak ada katanya. Tidak, dia tidak pernah baca Bible. Itu membuktikan tidak pernah baca Bible. Karena saya punya ini, ya ada juga Bible saya di sini. Di Selebernya 2011. Tapi aneh ini di TL-nya kagak ada perikopnya nih. Aduh, aneh-aneh aja nih Bibu. TL belum nggak ada perikop belum ada perikop di TL itu. Aneh-aneh aja Biban. Seandainya monitor ini Mbak Ali ini pasti dia katakan Yesus hamba Paulus. Jangan comot-comot ayat, weh. Saya tuh orangnya. Tadi ada mendengar banyak dia. Ketinggalan data satu tadi 1 Korintus 14 ketinggalan. Lebih seru di situ tadi. Ya sama ini 1 Korintus 8 nomor 6. 4:14 itu enak loh Bang Anggur. Kamulah anak-anakku yang aku kasihi, katanya. Aduh, lembut kali lah. Premisnya di situ Bang, kan Yesus nggak pernah manggil Kristen ini anak-anakku, nggak pernah. Satu-satunya yang manggil anak ya Paulus itu. Hai anak-anakku yang kukasihi, kata Paulus.
Si Peri itu langsung terdiam itu, langsung minta turun. Banbal, makanya anak-anak itu. Ada ayatnya juga, botak, naiklah botak. Itu si Peri langsung terdiam itu, langsung minta turun. Hebat Paulus ini, pintar Paulus ini. Si Peri itu Bang Baal kalau udah lari ke Rasulullah udah mentok dia itu, udah mentok gitu. Kalau dia udah mentok itu nggak bisa lagi itu. Kan gitu kalau diskusi nyerocos terus saya lihat denger tuh. Padahal enak bagus kalau tadi itu dijadikan konten. Cuman kalau saya lagi record itu suara saya nggak tembus keluar TikTok. Saya kalau sambil record, kecuali record pakai HP lain, HP satunya. Tapi HP satunya ini rada beleng-beleng juga. Harus 2 HP. Harus 2 HP. Kalau seru itu tadi, enak banget. Tadi saya tunggu ini di bawah kan, kalau ini muncul baru pasti di atas cici. Anak Paulus nih. Masalahnya kalau saya record itu nggak tembus suara saya, nggak bisa ikutan, jadi ada yang kurang gitu. Tajam loh ini, sebagai anak-anakku ini tajam ini barang ini. Si Peri anaknya Paulus ye. Jangan ngaku-ngaku anak-anak Allah. Kan Yesus kan tidak ada pun satu kata